Halo, Halo, halo Ko Bernard. Salam kenal malam. nih. Saya Rian dari SSC. Halo. Nah, halo Ya, teman-teman, ini Ko Bernard di sini ya. Jadi kita bakal live IG nih, kita bakal bahas tentang stock market amidst the global crisis. Halo Ko Bernard, selamat malam. malam. Nah, ini teman-teman Ko Bernard udah join ya. Nah, Ya, Ko Bernard boleh nggak ada perkenalan singkat nih sama Ko Bernard sendiri nih? Mungkin mulai kapan mulai investasi saham, pengalaman di bursa saham, investasi selain saham nih, Ko Bernard apa aja nih? Gitu. oke. Coba mungkin kita Saya mulai dari itu, kapan deh? Kapan mulai investasi sahamnya? saya itu pertama kali kenal saham tahun 2007. Jadi itu pertama kali saya masuk ke market. Kenapa saya bisa terekspos dengan saham di tahun 2007? Karena saya awalnya sales asuransi dari tahun 2005. Jadi waktu itu kan awal-awalnya ada yang namanya unit link ya, zaman-zaman awal produk unit link. Terus dari situ kan kita dapat training, tahu unit link itu apa. Terus saya mikir dong, wah kalau memang market ini menguntungkan daripada dikelola sama orang lain, kenapa saya nggak belajar sendiri gitu kan. Ya dari situ akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke market sejak tahun 2007 sampai sekarang akhirnya. Oke, berarti udah lama juga nih ya Ko Bernard ya, udah berapa nih? Udah 15 tahun lah di dunia Lumayan, investasi saham ya. Nah, ya. kira-kira ada pengalaman apa kok di bursa saham? Maksudnya pengalaman sedih, senang, pengalaman nyangkut, atau pengalaman beggar kayak gitu. Ya, kalau yang jelas sih karena dulu itu kan semua akses terbatas. Semua akses terbatas, informasi mahal, kita mau belajar juga mahal. Jadi waktu saya masuk ke market tahun 2007 yang ada 2007 itu kan kondisi market bullish ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini banyak yang angkatan corona, kurang lebih pada waktu saat itu saya juga mengalami apa yang kalian alami. Jadi waktu itu bullish commodity, kita trading apapun sepertinya pinter, sepertinya cuan gitu kan. Hingga akhirnya 2008 krisis global gitu kan dan kita nggak tahu harus ngapain, portfolio keseret sampai 80%, nggak kenal yang namanya stop loss, nggak kenal yang namanya nge-short barang, padahal waktu itu bisa short tuh, waktu itu bisa trading dua arah kan. Ya, karena waktu itu semua informasi itu mahal, jadi kita hanya bisa trading, nggak bisa online trading dari rumah, kita hanya bisa trading itu Harus ke dari. sana ya gitu. Iya, harus dari kantor sekuritas. Kita tadinya datang ke kantor sekuritas dari pagi jam 9 sampai jam 4 gitu kan. Jadi ya setiap hari datang kantor sekuritas gitu kan untuk trading kayak gitu, belajar di sana sama orang-orang yang lebih senior. Terus ya kita informasi juga terbatas ya, serba terbatas lah waktu itu. Jadi boleh dibilang mungkin pengalaman saya 2007 sampai 2012 2013 mungkin teman-teman bisa dapatkan pengalaman saya lebih singkat mungkin dalam 1-2 tahun di dunia trading juga udah bisa ngalamin apa yang saya alamin gitu kan karena ya sekarang semua serba mudah lah seperti itu. Ya, cycle-nya jadi lebih cepat ya kok. Ya cycle-nya lebih cepat, belajar juga lebih gampang, informasi lebih murah, bisa trading dimanapun gitu kan. Wah, berarti kalau dulu keseret 80% itu ARP-nya bukan 7% tuh ya? Oh, Simetris. masih belum 7%. Iya. Nah, Ya ini waktu itu teman-teman nih yang angkatan corona nih, yang ARP 7% masih aman nih. Kalau dulu ARP-nya dulu setengah nggak gitu. ada pun, dulu nggak ada istilahnya itu eh, ARP dibuat 7% nggak ada. Kalau ISG udah lebih dari 10% trading halt. Itu saya inget tuh sampai berapa kali trading halt, habis dibuka turun lagi. Itu namanya Bumi Resources itu buka cuma nggak sampai 10 detik udah ARB 30% tuh. Udah ARB 25%, 20%, 20% kayak gitu. Dan hampir semua saham waktu itu ARB, nggak ada yang nggak ARB. Oh, lagi market crash seperti itu kok. Iya, jadi Oke, itu memang kita lanjut. crash. Jadi kalau dirasakan market crash kayak bulan Maret 2020, kayaknya itu lebih parah yang 2008 deh. 2008 itu benar-benar kita nggak bisa nafas sih. Kita mau buang saham aja nggak bisa. Oke, I see. Nah, kok Jadi kayak selain ego, jam 9 lebih ya, 5 kita udah nggak tahu harus ngapain. Udah oh ARB iya, semua. udah ARB semua ya? Iya. Iya, jam 9 lebih 5 udah ARB semua. Oke, berarti itu pengalamannya lumayan banyak nih ya di dunia saham. Nah, ini pertanyaan Ya, selanjutnya nih kok. Koko ada
ada investasi lain nggak selain saham? Misalnya kayak investasi properti, Mobil, kripto, seperti itu. mobil, jam. Mobil, jam. Oh, oke. Berarti ke produk-produk ya, bukan ke kayak Yes. kripto gitu. Oke, I Kripto see. ada sedikit banget lah. Kripto itu mungkin cuma 5% lah ya. 5% dari total aset saya. Nggak gede sih. Oke, sekarang kehidupan Koko kayak gimana nih kesibukan saat ini nih, Kok? Ya, saya Sibuk sekarang kan daily sebagai trader rutin atau gimana? as a full-time trader dan saya juga kan sebagai independent portfolio manager ya. Jadi ya saya ngelolain portfolionya orang-orang sih. Oh, I see. Berarti Ah, jadi full time trader ya. Oke, yes, sama yes, olah portofolio orang. Nah, yes. ini kan kalau di sini nih, kalau kita sebagai angkatan kolonial sih misalnya, ada yang prefer trading, ada yang prefer investing. Nah, kalau Ko Bernard sendiri lebih prefer ke trading atau ke investingnya nih, Ko? Saya punya portfolio itu saya bagi 70% itu long swing, 30% itu trading. Oh, I see. Berarti fokus ke trading ya. Long swing itu termasuk trading. Kira long swing itu berarti di bawah 1 tahun tetap ya. 6 bulan sampai setahun. Oke, I see. Heeh. Nah, Ya kan ada lah, kalau full saham sampai tahunan juga ada. Ya saya kategorikan long swing juga lah. Karena bagi saya nggak ada lah saham ditinggal tidur terus tahu-tahu beranak itu nggak ada. Kita harus follow sih. ya kita harus ngikutin ya sentimennya benar. Benar, benar. Jadi ada satu idiom yang salah kaprah, lu beli saham yang murah aja, yang kalau bisa mercy harga budget, terus lu tinggal tidur. Lu pasti cuan. Nggak juga. Bisa jadi memang Mercy itu udah selayak harga bajai karena mungkin udah rongsokan gitu kan. Dan kalau Iya. kita nggak follow nanti bajainya tinggal di kilo gitu kan. Zamannya udah bukan bajai, udah pesawat terbang kayak gitulah ya istilahnya ya. Iya, nanti udah di kilo nanti sisanya nanti gitu kan. Jadi yang namanya kita mau beli handphone aja kan kita bandingin tuh. Kita cari handphone yang terbaik itu padahal cuma buang uang kita mungkin cuma berapa juta gitu kan. Apalagi kalau kita mau naruh duit kita dalam jumlah gede dalam waktu yang panjang. Masa mau kita geletakin gitu aja? Ya enggak dong. Iya, pasti ada dicek berkala gitu ya kok. Harus cek berkala lah, harus cek berkala. Kayak gitu. Oke, kira-kira kok Bernard ini kalau trading sukanya pakai metode apa nih kok? Kayak misalnya pakai analisa teknikal kah, analisa fundamental kah, atau ngelihat dari bandarmologinya? Gini, semua itu nggak bisa diomong satu lebih dari yang lain. Kita trading itu pasti kombinasi. Yang pertama kali untuk menimbulkan conviction untuk bisa memberikan kita holding power, itu pasti dari fundamental. Ya kan? Mau entry, mau exit, mau average down, atau mau stop loss, itu pasti dari technical. Dan untuk mengetahui bahwa saham ini ada waktunya naik atau enggak, ada waktunya distribusi atau enggak, ya itu kan semua kita lihat dari fund flow analysis kan. Kita nggak bisa melihat cuma salah satu aja. Jadi kita lihat secara teknikal, oh ini teknikalnya bagus nih, ini udah pas di support. Tapi kalau nggak ada flow yang percuma, gitu loh. Atau ini udah ada support nih, ah jangan-jangan nanti nembus support lagi ya. Kita lihat flow-nya, kalau memang masih distribusi ya, kita jangan pasang support yang terlalu dekat. Kita harus bisa estimasi, oh ini distribusinya masih jalan nih. Ini gila kalau saya beli di support ini pasti tembus gitu kan. Kita harus pasang di support yang lebih bawah gitu kan. Ya jadi semua itu harus simultan ya. Nggak bisa hanya salah satu analisa. Jadi kalau ada yang bilang, wah analisa aku cuma teknikal aja cukup, cuma fund flow aja cukup. Ya menurutku sih kurang tepat ya. Oke, berarti semuanya harus digabung lah ya, Pong. Kita nggak bisa analisa Yes, yes, standalone. yes, Kayak misalnya kita lihat exactly. dari Exactly. fundamentalnya Kalau doang, tahu. kita mau expert di market, kita nggak boleh seperti kata dalam tempurung cuma ngandelin satu dua analisa yang menurut kita the best gitu kan. Bisa jadi kita juga udah obsolete gitu kan, ketinggalan zaman. Iya, bisa aja kalau kita pakai analisa fundamental doang, kita lihat nih sahamnya bagus, oke nih. Tapi secara pergerakan sahamnya emang lagi nggak ada. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi kita harus ngeliat juga dari sisi teknikalnya, kayak gitu ya, teman. Benar. Oke, nah ini kita lanjut nih ke pertanyaan inti nih. Kita kan bahas tentang global krisis nih, Rusia dan Ukraina nih, kok. Nah, menurut pandangan Koko nih, tekanan Rusia-Ukraina itu ke bursa saham Indonesia tuh kayak gimana kok? Apakah sentimen negatif atau sentimen positif? Ya, so far kalau kita lihat mungkin udah banyak lah yang bahas. Yang
dijadikan impact dari perang ini kan yang pasti harga minyak dan harga gas. Karena Rusia itu kan raja minyak dan raja gas kan. Dan Ukraina juga jalur gas menuju dari Eropa Timur menuju Eropa Barat. Jadi yang pasti paling terganggu adalah harga minyak bumi dan gas. Di mana minyak bumi dan gas ini ketika harganya terganggu, implikasinya kemana? Bahan bakar pengganti seperti coal dan CPO pasti akan ikut naik. Karena itu kan biasanya sifatnya substitusional ya. Jadi kalau satu udah dirasa terlalu mahal, pasti orang akan beralih ke bahan bakar yang lainnya. Sehingga itu pasti by nature semua komoditis akan terangkat. Dan ini kan udah jelas dari seminggu ini kita juga lihat ya semua komoditis terangkat. Efeknya apa bagi kita? Kita ini penghasil komoditis. Kalau boleh dibilang kita punya GDP dari dulu dibentuk dari ekspor komoditi. Itu yang paling dominan. Jadi kalau kita bilang perang ini efeknya apa bagi kita? Ya karena kita punya komoditinya harusnya efeknya positif ya. Oke, I see. Ya, kayak call yang hari ini kalau tadi saya cek juga naiknya bisa belasan persen tadi, 10%. Exactly. Cuma Ya, kita juga harus nggak boleh tutup mata bahwa ada namanya harga keekonomian. At some point itu pasti orang kan pasti akan berhitung. Ini dengan harga energi yang demikian mahal, harganya bisa dipass on nggak ke harga barang jadinya, ya kan? Kalau harga nggak bisa dipass on, pasti mereka akan cut produksi. Atau kalau memang harga bisa dipass on, berarti ujungnya apa? Inflasi, kan gitu kan? Nah, tinggal kita lihat negara yang terimpact oleh inflasi, tapi nggak dapat growth-nya, nah, itu pasti akan terjadi outflow di situ. banyak investor yang cabut kayak gitu ya, Pak. Iya, iya. Dan itu harusnya bukan Indonesia. Karena kalaupun di Indonesia terjadi inflasi, itu pasti akan disertai dengan growth. Karena kita punya komoditi. Seperti itu. Oke, berarti dengan Indonesia yang komoditasnya banyak, kayak misalnya coal gitu, Indonesia cenderung lebih aman lah ya dari inflasi kayak gitu. Ya, karena Oke, gini, kita juga harus melihat secara keseluruhan, coal dan CPO itu menaikkan daya beli orang di luar Jawa secara signifikan. Income mereka akan naik secara signifikan. Disposable income banyak pekerja tambang dan kebun akan naik secara signifikan. Di mana itu pasti akan dibelanjakan ke Jawa. Dibelanjakan ke Jawa ke produk-produk konsumsi. Di mana itu juga akan menaikkan nilai konsumsi. Nah, jadi bisa dipastikan kalau harga komoditi naik, ya pasti inflasi kita naik, tapi dalam batasan yang sehat. Seperti itu. Karena komoditi ini naik, inflasi naik, kita juga ada pertumbuhan. GDP kita pasti tumbuh, baik dari net ekspor komoditi maupun dari konsumsi. Seperti itu. oke, I see, I see. Oke, ini ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko. Menurut Koko nih, ini kan sekarang COVID-19 lagi tinggi-tingginya, terus Yep. sudah mulai mereda lagi nih. Belakangan ini udah mulai mereda lagi di Indonesia. Nah, pandangan Koko terhadap COVID itu gimana? Maksudnya, apakah COVID bakal tetap ngefek ke bursa saham kayak 2020 kemarin, atau udah ada sentimen baru lagi selain COVID? Gitu. Oke. Ya, kalau saya sih simple ya. Dulu penyakit yang sesimpel flu aja, itu sempat menjadi pandemi dan membunuh jutaan orang. But in the end, hari ini kita kena flu, minumnya cukup obat yang dijual di over the counter gitu kan. Mhm. Mungkin kali ini kita melewati satu cycle itu lagi. Kita melewati COVID, di mana COVID ini juga banyak meniadakan banyak orang, hingga lama-lama COVID ini semakin gampang menular, tapi severity-nya semakin berkurang. Sama seperti flu pada waktu itu. Semakin lama semakin gampang menular, tapi severity-nya berkurang. Dan ini juga bisa terlihat kan bahwa, oke, case kita begitu banyak, kita nggak bisa sangkal. Seminggu, 2 minggu kemarin itu spike-nya luar biasa banyaknya, mengalahkan waktu Delta. Tapi yang perlu kita lihat, death rate-nya nggak ada. Nggak ada spike setinggi dengan spike kasusnya. Jadi menurut saya sih, sooner later,
pandemi ini akan menjadi endemi, dan ya itu udah waktunya kita untuk move on gitu kan. Ya waktunya kita untuk kembali ke real world menurut saya sih. Oke, isi ke pertanyaan selanjutnya ya, kok berhubungan dengan COVID juga nih. Nah, tadi kan Koko ada bilang kalau kita bakal ke level endemi COVID-19. Menurut Koko ini setelah endemi, bursa saham ini bakal naik banyak atau turun banyak nih? Karena kalau kita lihat di US, grafik money supply-nya tuh semakin ngeri. Kayak misalnya total money supply M0 itu ya dari US sebelum COVID ada di sekitar 5 triliun dolar, sekarang jadi 20 triliun dolar in less than 2 years kayak gitu. Ya, kalau kita lihat ke Amerika, tentunya kita juga tahu bahwa yang boost money supply di bursa saham Amerika sendiri itu adalah dari insentif-insentif pemerintahnya sendiri, ya kan? Banyak orang yang menerima insentif rumah tangga yang tidak lari ke konsumsi tapi larinya ke kripto dan pasar modal. Nah, kalau di Indonesia sendiri, untuk berpikir bahwa BLT yang kemarin lari ke pasar modal itu sepertinya terlalu berlebihan. Memang kita ada tambahan inflow dari mana? Dari orang yang selama ini uangnya muter di bisnis, dan bisnisnya nggak bisa muter, otomatis mereka cari tempat muter baru. Salah satunya adalah di pasar saham. Tapi ingat, pada waktu mereka inflow, tahun 2020 sampai awal 2021, kita outflow asing gede banget. Iya kan? Jadi waktu itu ada inflow mereka, asingnya outflow. Dan kalau kita sadari, awal 2022 sampai hari ini awal Maret, 2 bulan full, itu inflow yang terjadi gila-gilaan. Iya, inflow dari luar. Nah, itu artinya apa? Kalaupun nanti ada outflow dari domestic investor, di mana ini yang kita ketahui kan sejak bulan Februari, investor asingnya masuk, tapi domestiknya net sell terus kan, kebanyakan. Ya, itu nggak akan bisa mengalahkan dari inflow yang masuk. Kenapa sih kok investor asing kembali berbondong-bondong masuk? Kalau kemarin mereka keluar dari Indonesia, karena mereka berpikir apa? Indonesia ini masih jauh dari pemulihan. Sedangkan negara-negara maju seperti China dan Amerika, mereka pulih lebih cepat, mereka growth lebih cepat. Sehingga uang ini akan berpikir apa? Negara yang lebih maju memiliki resiko lebih rendah dan growth rate yang lebih tinggi. Pasti uangnya akan ke sana. Yang terjadi sekarang, negara maju ini udah growth duluan, sekarang menuju stagnan. Nah, ketika mereka menuju stagnan, otomatis uang ini kan harus mencari growth lagi kan. Larinya kemana? Ke kita yang baru mau menuju perbaikan. Apalagi kita punya komoditi, jadi ya akhirnya uangnya masuk lagi ke kita. Kayak gitu. Dan dalam jumlah yang signifikan. Dan itu memang udah saya prediksikan sejak awal tahun. Saya selalu ngomong, kalau untuk stock pick kalian bingung stock pick apa, kalian hajar aja top 5 MSCI, kalian nggak akan rugi. Dan itu terbukti. Kalau kalian hajar top 5 MSCI aja, ini di kantong udah 10-15%. Oke, I see. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko Bernard. Nah, ini kan kita ada inflow nih. Menurut Ko Bernard, ini sebenarnya bubble yang diakibatkan dari inflasi gila-gilaan atau gimana kok? Jadi misal kan tadi Koko bilang ada investor luar, kita masuk inflow ke dalam Indonesia. Nah, sedangkan di sana aja money supply-nya mau diketatin. Apakah dari teori money supply itu harga-harga barang juga bakal menciut dengan mengikutnya aliran uang yang makin kecil kok? Justru salah. Money supply di sana dikecilin itu akan berpengaruh ke perputaran kripto dan saham di Amerika. Nggak di kita, karena kita pada waktu mereka kasih money supply gede, kita nggak terima inflow-nya. Justru pada saat sekarang udah tapering in, menurut saya udah press in, kita baru dapat inflow-nya. Jadi menurut saya sih, apa yang dikhawatirkan bubble, yes, itu mungkin akan terjadi 2 tahun lagi. Di mana ada inflow gede, pasti one day akan ada outflow gede. Apakah itu akan terjadi sekarang? Enggak. Karena sekarang kita masih punya growth, kita masih punya komoditi. Seperti itu. Jadi, dengan kita punya growth dan kita punya komoditi, ya, itu yang dicari oleh mereka, karena itu mereka berbondong-bondong kita. At one day, komoditi udah mulai stuck, komoditi udah mulai terkoreksi, atau simpelnya deh, coal udah di bawah 140, itu waktu terjadi outflow.
Oke, berarti kalau misalnya harga komoditas sudah stagnan, baru ada outflow, itu udah terjadi bubble seperti itu ya kok? Iya, Kok jadi betul. gampangannya gitu. Kalau mau tahu kapan terjadi outflow, ya ketika call udah hit 140 dan tidak ada potensi untuk naik, itu pasti udah terjadi outflow. Karena nggak ada Oke, lagi yang diharapkan dari Indonesia, karena Indonesia diharapkan kan pasti growth dari komoditinya. mhm. Oke. Tadi kan kita udah bahas 4 poin ya, tekanan Rusia Ukraina, COVID-19, grafik money supply yang makin besar, makin khawatirkan sama inflasi. Nah, ini menurut Koko nih, sektor yang paling kena imbas dari sentimen-sentimen di atas itu apa aja kok? Mulai Ya, dari Rusia sebetulnya Ukraina, gini, COVID-19. kalau tahun ini, saya sih lebih bukan analisanya ke sektoral, tapi lebih saya analisanya ke ini ya, bottom up ya. Nah, karena kita analisanya bottom up, kita kan pasti harus tahu nih, emiten-emiten mana yang kemungkinan laporan keuangannya bagus gitu kan. Nah, paling gampang apa? Yang paling diuntungkan dari segala apa yang ada ini pasti laporan keuangannya bagus. Perusahaan komoditi nggak mungkin nggak ada yang nggak bagus gitu kan. Kalau perusahaan komoditi, perusahaan tambang laporan keuangannya jelek, itu keterlaluan gitu kan. Iya, benar. Dikala Jadi semua pasti naik. tumbuh, kita tinggal lihat siapa yang tumbuhnya paling gede. Nah, dari semua tambang coal, CPO, dan kita ngomong oil di sini proksinya cuma Medco ya. Medco dan Elsa, ya kita tinggal lihat dari situ turunannya kemana. Biasanya sih tambang dan CPO turunannya pasti ke konsumsinya ke properti dan auto, itu pasti. Saya selalu ulang-ulang, dari prosperity di tambang pasti turunnya ke konsumsi yang ke properti dan auto. Kenapa kok bukan staples consumption lagi, seperti katakanlah kita langsung sebut aja ya, Unilever atau HMSP. Simple, ketika kita berada di GDP 1000, itu consumer staples pasti sangat bagus. Bayangannya apa? Indonesia tahun 80-an, orang belum rutin namanya mandi sehari 2 kali, sikat gigi sehari 2 kali gitu kan. Orang belum rutin yang namanya harus mandi dengan sabun. Sabun pun mungkin sabun batang, bukan sabun cair gitu kan. Tapi dengan bertambahnya GDP, itu kan jadi orang ini kan jadi udah, oh ya, aku udah terbiasa pakai sabun, sikat gigi 2 kali, bla 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 bla, dan ini udah jadi habit. Jadi by volume, mereka udah nggak ada peluang lagi untuk tumbuh by volume ya, karena penetrasinya udah gede. Dulu penetrasinya produk Unilever itu mungkin bisa dibilang minim, kayak India saat ini gitu kan. India saat ini penetrasi Unilever sangat minim. Nah, itu kayak Indonesia tahun 80-90-an. Nah, kalau sekarang penetrasi kita udah gede, yang harus dilakukan apa? Kalau consumer staples pengen bertahan, ya dia harus bisa diferensiasi produk. Harus bisa eksklusifikasi gitu kan. Yang dulu biasanya beli sabunnya Sunsilk, gimana caranya supaya beli yang lebih mahal gitu kan. Itu kan namanya eksklusifikasi gitu kan. Nah, itu kan mereka harus menemukan niche market yang baru gitu kan. Nggak bisa dengan cara yang lama seperti itu. Jadi kalau saya bilang ya pasti yang akan terimbas di sini ya pasti dari komoditasnya, dari komoditas turun ke properti, turun ke auto, di mana properti dan auto ini juga ada industri turunannya gitu kan. Ini yang 3 sektor utama ini yang pasti laporan keuangannya bagus-bagus nih. Yang sisanya turunan lah, tapi 3 sektor utamanya pasti paling bagus. Kalau komoditas yang spesifiknya pasti coal, itu pasti laporan keuangan bagus. CPO laporan keuangan pasti bagus. Nikel laporan keuangan pasti bagus. Oke, jadi sektor yang oke nih, mungkin hidden gem dari eh, krisis ini di auto sama properti ya yang belum naik ya. Yes, yes, yes. Kalau Oke, udah ketinggalan di komoditinya, ya entry boleh, hanya dilakukan untuk trading buy, jangan ngelong lama-lama. Karena kita harus tahu bahwa yang namanya komoditas itu cyclical, ya kan? Bisa mulai kolek turunannya, karena turunannya ini masih cenderung tidak gerak. oke, I see. Nah, sekarang lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kok. Nah, menurut Koko nih, investasi saham di Indonesia di tahun ini, di tahun 2022, itu merupakan golden opportunity atau calm before the storm? Karena kan tadi kemungkinan akan ada bubble ya 2 tahun lagi gitu. Ya, ini struktural bullish sih. Tahun ini kita struktural bullish.
komoditinya bagus, inflow-nya dapat, dan bottom up-nya kebanyakan perusahaan, banyak yang turnaround, banyak yang bagus-bagus. So, kalau kita nggak bisa take the fruit dari tahun 2022 sih, sayang banget. Jadi ini golden opportunity sih. Ya, berarti di tahun ini golden opportunity ya kok. Oke. Cuma cara bermain di tahun 2022 jangan dibayangkan dengan cara bermain di akhir 2020 sampai di 2021. Itu istilahnya apa? Kalau boleh dibilang blindfolded monkey even can make money gitu kan. Iya, semua Monyet naik. matanya aja milih saham sembarang bisa naik gitu kan. Nah, kalau ini caranya beda. Ini benar-benar yang punya skill pasti yang dapat return gitu kan. Seperti itu. Oke. Berarti gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus analisa sendiri juga. Kita nggak bisa kayak langsung cap-cip-cup pilih saham langsung naik kayak gitu. Nggak bisa. Karena Kalau dulu itu kasarannya gini. Oke, sektor healthcare naik. Dari yang bagus sampai yang paling kucrut aja kita masukin naik semua gitu kan. Nah, tahun ini nggak kayak gitu. Jadi, makanya saya bilang, daripada sectoral play, sekarang lebih arahnya bottom up. Tapi untuk membantu ya kita tinggal lihat aja, sektor mana yang paling diuntungkan. Tinggal kita cari emiten mana yang paling bagus gitu kan. Karena ini nggak akan sama, rule of the game-nya nggak akan sama. Kalau dulu, katakanlah, sekali konstruksi manggung, semua manggung. Healthcare manggung, semua manggung. Gitu kan. Tech manggung, semua manggung. Kali ini enggak. Karena kita harus tahu, suku bunga naik itu berarti era uang mahal udah dimulai. Era uang mahal dimulai berarti apa? Orang akan selektif untuk spending duitnya. spend money. Iya. Entah itu untuk nebus trade issue, entah itu untuk beli saham. Orang pasti akan lebih berpikir. Seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya, oh karena satu sektoral, kita nggak tahu barang apa diajar pasti naik. Itu nggak ada tahun ini. Oke. Eh, Mungkin ini yang terakhir ya kok. Tips Ya, dari Ko Bernard sendiri nih untuk investor-investor di masa krisis sekarang. Maksudnya di tahun 2022 sekarang nih kok. ya kalau saya sih punya tips sih simple ya. Kita itu cari duit kan susah. Jangan segampang itu dibuang-buang di market. Dalam artian apa? Beli cuma karena rekomendasi si A, si B, si C. Kita males untuk riset sendiri, kita males untuk belajar. Itu kan berarti kan kita menaruh leher kita di pisaunya orang lain gitu kan. Dan kita belum tentu juga bisa follow orang itu 100%. Contoh, orang follow saya belum tentu orang bisa follow saya 100%. Speednya beda, ya kan? Pertimbangannya beda. Dan saya pun belum tentu saya update 100% gitu kan. Ya, jadi kita juga harus bisa menentukan posisi sendiri. Dan kalau kita ragu, wait and see itu juga strategi. Jadi jangan pernah gatel lihat uang cash di RDN nggak kepake, terus wah lihat saham apapun naik, FOMO dihajar. FOMO. Iya. Iya. Jadi ingat strategi itu bukan cuma beli dan jual, menunggu itu juga strategi. Oke, berarti kesimpulannya kita harus analisa sendiri lah ya. Jadi kita nggak boleh Yes, ikut-ikutan orang. yes. Sama kita juga wait and see juga boleh teman-teman. Jadi nggak usah nggak sabaran. Biasa baiknya nggak sabaran nih kalau Koronials nih kayak meskipun Iya, paham juga kalau bakal uh, baiknya nggak sabaran. yang udah kenal saya lama sih pasti tahu kalau saya nawar barang itu nawarnya di bawah semua. Kenapa seperti itu? Kondisi market itu kita nggak boleh paksakan apa mau kita. Kita harus ngikut seperti kondisi market. Dan kalau kita masuk di harga yang tepat, exitnya itu gampang. Nggak peduli emitennya apa, masuknya tepat, exit gampang. Emitenmu sebagus apapun, kamu salah posisi entry, exitmu setengah mati. Berarti belinya jangan di pucuk. Gitu. Nah, gimana cara supaya nggak beli di pucuk? Sabar. Jangan FOMO. Oke. Ada 700 emiten di pasar modal. Satu udah arah, nggak usah dikejar. Masih ada 699 emiten lainnya yang bisa kamu analisa. Ya. Setiap hari itu kereta gantian lewat, gitu kan. Jadi nggak usah FOMO. Oke, tuh teman-teman jangan terlalu FOMO ya. Oke, makasih ya Ko Bernard ya untuk Thank FA you. ini. Thank you Ko Bernard. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih, boleh di chat aja atau enggak dimasukin question ya. Mungkin kita jawab 3 pertanyaan nih Boleh. untuk Ko Bernard. Nah ini udah masuk satu nih.
dari Yuka Fari Syaputra. Sektor Oke. apa yang bisa dipantau setelah krisis perang ini atau setelah sektor komoditas? Ya itu Itu tadi pertanyaan dari Yuka. yang most likely akan jadi sarana spending oleh uh, pekerja-pekerja kebun dan tambang itu pasti ke auto dan properti. Kita udah tahu penjualan properti itu uh, dari top line dan bottom line-nya itu udah growth semua dari beberapa emiten kayak BSD, ESMRA itu udah bagus semua gitu kan. Jadi top line-nya growth, bottom line-nya growth. Nah, terus kalau kita lihat Astra, Astra ini sebetulnya termasuk salah satu emiten yang laggard sampai saat ini. In spite of dia punya penjualan juga udah nggak terpengaruh pandemi, volumenya juga udah membaik gitu kan. Jadi ya itu yang akan jadi peluang ke depan sih setelah komoditi. Oke, ini berarti udah terjawab ya, Bro Yuka tadi, auto dan properti. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, kok. Konstruksi belum waktunya manggung ya, kok. Ya kita realistis aja. Budget konstruksi itu kan sekarang banyak yang dipakai untuk budget vaksin. Selama budget untuk konstruksi ini belum jalan full, ya kita nggak usah berharap untuk konstruksinya jalan. Karena yang ada semua emiten-emiten karya itu selama ini disuapin proyek dari proyek pemerintah, dari government spending. Yang paling independen itu cuma Wijaya Karya. Itu pun yang dominan tetap proyek yang disuapin oleh government spending. Jadi kalau yang nyuapin tidak ada ya jangan berharap banyak. Oke, berarti untuk sekarang nggak dulu ya. Iya. Masih belum ada terlalu banyak proyek. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir kok, untuk sekalian kelarin IG live hari ini. Dari akun namanya Gripstock. Sektor tech pandangannya gimana kok kalau untuk investing? Apakah sekarang merupakan waktu yang tepat untuk buy? Oke. Seperti yang tadi saya bilang, sekarang ini kan eranya uang mahal. Dengan eranya uang mahal ini apa? Berarti orang kan akan selected. Mereka nggak akan mau terlalu gambling dengan uang mereka. Terlalu gambling ini artinya apa? Mereka nggak akan mau berinvestasi untuk sektoral yang belum terlihat turn out bisnisnya. Belum terlihat bentuk bisnisnya. Nah, kalau sektor tech, kembali lagi, kita lihat. Sektor tech yang sudah menghasilkan duit, saya yakin pasti dapat inflow. Dan kondisi sekarang adalah kondisi bottom untuk collect tech. Apalagi tech-tech yang ada potensi bottom line-nya hijau. Contoh, friend. Contoh, kalau Bukalapak sih saya masih bullish on Bukalapak ya. Itu pasti dia punya bottom line sooner later cepet hijau. Dia punya cash 20-an triliun, minusnya cuma 1,4 triliun, itu goblok-goblokan uang 20 sekian triliunnya di deposito 5% aja udah subsidi 1 triliun gitu kan. Iya, udah Apa balik modal kalau lagi. dia masukin untuk merger dan akuisisi strategik gitu kan. Contoh, kemarin dia dapat BBHI 10% di harga 400. Sekarang harganya hampir 6.000 gitu kan. Nah, Iya, itu kan satu power yang dimiliki oleh dia di era duit mahal, yang lainnya masih cari duit kesusahan, dia udah punya duit. Cash is the king gitu kan kalau era duit mahal. Nah, jadi kita tinggal lihat itu, sektor tech mana yang punya duit, sektor tech mana yang bottom line-nya hijau, ya itu yang boleh diajar. oke. Ini udah menjawab ya tadi yang bertanya sektor tech oke nih. Kita tapi harus cari emiten yang oke juga, jangan emiten yang lagi rugi kayak gitu. Masih ada Betul, dan prospek ke depannya. prinsipnya satu, kalau kita memang niatnya mau bottom fishing, jangan dibayangin kamu beli sekarang, bulan depan pasti baker gitu kan. Saya bottom fishing coal itu dari akhir 2020. Ya kan, Iya. jadi bisa dilihat kan, itu nunggu berapa lama gitu kan, sampai bisa turn out baker gitu kan. Sama kayak tadi saya ngomong sektoral properti. Jangan diharapkan beli sekarang BSD, ESMRA, terus bulan depan udah untung 30-40%. Semua kan kita nunggu flow. Flow-nya kan semua kan gantian. Pasti dapat flow-nya gitu loh. Eventually pasti dapat Iya. flow-nya. Cuma harus sabar. Oke. Seperti Oke, itu. teman-teman semua. Oh, ini udah
udah menjawab ya semua 3 pertanyaannya. Ini ada teman-teman juga tadi yang nanya, cuma waktunya udah habis. Thank you ya Ko Bernard untuk live hari ini. Thank you. Thank you teman-teman Thank semua. you. Ini live-nya saya end dulu ya. Makasih Ko. Thank you.